Pernahkah kamu merasa, semakin kamu takut memberi, hidup justru terasa semakin kekurangan? Semakin kamu menahan sesuatu, entah itu uang, ilmu, atau waktu, rasanya aliran rezeki malah semakin seret. Banyak orang mengalami ini, bukan sebagai teori, tapi sebagai pengalaman nyata. Ketika hidup dijalani dengan mentalitas pelit, terlalu protektif, dan penuh ketakutan akan kehilangan, kenapa ya rasanya hidup jadi makin sempit? Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang bekerja di baliknya? Sejak dulu, manusia hidup dalam dua mode kesadaran, mode kelimpahan dan mode kelangkaan. Mode kelangkaan melihat dunia sebagai tempat yang sumber dayanya terbatas, di mana setiap orang harus mengambil sebanyak mungkin sebelum kehabisan. Dalam mode ini, memberi dianggap sebagai ancaman, kehilangan dianggap bencana, menahan menjadi cara untuk melindungi diri. Tapi yang sering tidak kita sadari, mentalitas kelangkaan ini bukan cuma cara berpikir, ia membentuk emosi kita, keputusan kita, bahkan cara otak kita memproses realitas. Secara psikologis, orang yang hidup dengan mindset kelangkaan cenderung fokus pada apa yang tidak ia miliki, bukan pada apa yang sudah ada. Otak mereka seperti scanner yang terus-menerus mencari ancaman, kekurangan, dan kemungkinan rugi. Fokus ini menciptakan kecemasan kronis, dan kecemasan kronis mengubah cara kita bertindak. Kita jadi lebih kaku, kurang kreatif, lebih defensif, dan cenderung mengambil keputusan jangka pendek yang serba aman. Akibatnya di dunia nyata, peluang bagus sering terlewatkan, hubungan jadi renggang, kepercayaan sulit tumbuh. Padahal, rezeki dalam banyak bentuknya hampir selalu mengalir melalui hubungan, kolaborasi, dan kepercayaan. Ketika seseorang terlalu pelit, dia bukan cuma menahan uang, dia sedang menahan energi, energi perhatian, energi kepedulian, energi kontribusi. Dia seolah memancarkan sinyal ke dunia. Saya tidak aman, saya tidak punya cukup, jangan ambil apapun dariku. Dan dunia, baik melalui mekanisme sosial maupun psikologis, cenderung merespons sesuai sinyal yang kita pancarkan itu. Dari sisi neuroscience, fokus pikiran kita memengaruhi bagian otak yang disebut sistem aktivasi retikular. Sistem inilah yang menentukan apa yang kita perhatikan dan apa yang kita abaikan. Ketika seseorang terus-menerus fokus pada kekurangan, otaknya akan jadi lebih peka terhadap ancaman, risiko, dan kerugian. Sementara itu, peluang, koneksi baru, dan kemungkinan untuk bertumbuh jadi seolah tidak terlihat. Secara tidak sadar, dia sedang menyempitkan dunianya sendiri. Inilah paradoksnya. Orang yang paling takut kekurangan, seringkali tanpa sadar, menciptakan kondisi yang membuat hidupnya benar-benar kekurangan. Kalau kita lihat dari sudut pandang filosofis, sifat pelit itu berakar pada ilusi kepemilikan. Seolah-olah segala sesuatu yang kita punya adalah mutlak milik kita, bukan sesuatu yang sedang mengalir dalam fase kehidupan kita saat ini. Ketika kita terlalu melekat pada sesuatu, kita mulai hidup dalam ketakutan. Dan saat hidup dikendalikan oleh rasa takut, keputusan-keputusan yang kita ambil jarang sekali membawa pertumbuhan. Filosofi-filosofi kuno dari berbagai peradaban selalu mengajarkan hal yang sama. Hidup adalah aliran. Segala sesuatu bergerak, berpindah, dan berubah. Coba bayangkan air. Air yang terus mengalir akan tetap jernih. Tapi air yang ditahan, lama-kelamaan akan membusuk. Kekayaan, dalam konteks ini, bukan cuma soal uang, tapi segala sesuatu yang membuat hidup kita berkembang. Ide, waktu, perhatian, bantuan, dan kesempatan. Ketika aliran ini kita hentikan, sistemnya menjadi stagnan, dan stagnasi, baik dalam tubuh, pikiran, maupun kehidupan, selalu berhubungan dengan kemunduran. Dari sisi spiritual universal, memberi bukan sekadar tindakan moral, tapi tindakan kesadaran. Memberi adalah sebuah pernyataan batin bahwa hidup ini cukup, bahwa kita berada dalam semesta yang menyediakan, bukan semesta yang serba kekurangan. Saat seseorang memberi dengan kesadaran ini, dia tidak sedang mengurangi dirinya, dia justru sedang menyelaraskan diri dengan pola dasar kehidupan, yaitu sirkulasi. Konsep hukum energi mengajarkan bahwa segala sesuatu itu memancarkan frekuensi. Pikiran, emosi, dan niat kita bukan cuma pengalaman internal, tapi juga sinyal yang kita pancarkan. Ketika seseorang hidup dalam ketakutan kehilangan, dia memancarkan frekuensi kekurangan. Sebaliknya, ketika dia memberi dengan tulus, dia memancarkan frekuensi kelimpahan. Ini bukan cuma soal mistis, tapi punya dampak nyata terhadap perilaku, hubungan, dan peluang yang tercipta. Orang yang pelit cenderung membangun tembok di sekelilingnya, sedangkan orang yang suka memberi cenderung membangun jembatan. Dan hampir semua bentuk rezeki dalam kehidupan ini mengalir melalui jembatan, bukan tembok. Lebih dalam lagi, tindakan memberi itu melatih otak dan jiwa kita untuk hidup dalam mode cukup. Saat kita memberi,
tubuh kita melepaskan hormon yang berhubungan dengan rasa koneksi dan kesejahteraan. Kita tidak hanya membantu orang lain, tapi kita juga mengirim sinyal ke sistem saraf kita sendiri bahwa hidup ini aman. Rasa aman inilah yang kemudian membuka pintu kreativitas, keberanian, dan visi jangka panjang. Sebaliknya, sifat pelit yang kronis membuat sistem saraf kita hidup dalam mode bertahan. Dalam mode ini, manusia jarang bisa berkembang. Dia hanya sibuk berputar-putar, menjaga apa yang sudah ada, bukan menciptakan sesuatu yang baru. Dan disinilah kita mulai melihat bahwa rezeki seret itu bukan selalu soal uang yang tidak datang. Seringkali, yang seret adalah idenya, relasinya, keberaniannya, kesempatannya, dan kepercayaannya. Ketika aspek-aspek ini menyempit, aliran uang biasanya hanya mengikuti penyempitan itu. Jadi, fenomena semakin pelit, semakin seret itu bukanlah kutukan. Itu adalah konsekuensi logis dari pola batin yang membentuk pola hidup. Dalam kehidupan nyata, coba perhatikan. Hampir semua pintu rezeki terbuka melalui satu hal yang sama, relasi. Kesempatan kerja, kepercayaan bisnis, kolaborasi, rekomendasi, bahkan ide-ide besar sering lahir dari jaringan manusia. Namun, sifat pelit baik dalam bentuk uang, waktu, ilmu, maupun empati secara perlahan merusak kualitas relasi kita. Orang jadi enggan mendekat, kepercayaan melemah, nama baik bisa memudar, dan ketika jaring relasi kita menyempit, aliran rezeki pun ikut menyempit. Sebaliknya, orang yang gemar memberi sedang membangun reputasi tak kasat mata. Dia dikenal sebagai sosok yang suportif, terbuka, dan bernilai. Dalam jangka panjang, dunia sosial akan merespons dengan berbagai peluang, bukan sebagai imbalan langsung, tapi sebagai konsekuensi alami. Karena pada dasarnya, manusia cenderung membuka pintu bagi mereka yang membuat hidup terasa lebih luas, bukan lebih sempit. Dari perspektif hukum energi, setiap tindakan itu membawa muatan niat. Memberi karena takut atau terpaksa akan melahirkan getaran yang berbeda dibandingkan memberi dengan kesadaran penuh. Ketika seseorang memberi sambil merasa terpaksa, iri, atau berharap balasan cepat, dia sebenarnya masih hidup dalam frekuensi kekurangan. Tapi, ketika memberi lahir dari rasa cukup dan keinginan tulus untuk berkontribusi, dia sedang menggeser kondisi batinnya ke frekuensi kelimpahan. Perubahan batin inilah yang sering disalahpahami sebagai keajaiban. Padahal ia bekerja melalui perubahan cara berpikir, merasa, dan bertindak kita sehari-hari. Saat frekuensi batin kita berubah, keputusan kita pun ikut berubah. Kita menjadi lebih berani mencoba, lebih terbuka pada peluang baru, lebih hangat dalam menjalin hubungan, dan lebih percaya pada proses. Dari sinilah, realitas yang kita alami pun ikut bergeser. Bukan dunianya yang berubah secara magis, tapi diri kitalah yang berubah, sehingga pengalaman hidup kita pun ikut berubah. Ada juga aspek identitas yang sangat penting di sini. Orang yang pelit pada level yang paling dalam seringkali mengidentifikasi dirinya sebagai orang yang kekurangan. Identitas ini kemudian memengaruhi seluruh perilakunya. Dia akan lebih memilih aman daripada berkembang. Dia menolak risiko. Dia curiga pada setiap peluang. Dia fokus melindungi apa yang ada daripada menciptakan yang baru. Dalam jangka panjang, identitas ini akan menciptakan kehidupan yang selaras dengannya. Sempit, kering, dan penuh kecemasan. Sebaliknya, memberi dapat membangun identitas baru. Identitas sebagai sumber, bukan sekadar konsumen kehidupan. Ketika seseorang melihat dirinya sebagai sumber, dia tidak lagi hanya bertanya, apa yang bisa aku ambil dari dunia ini? Tapi, apa yang bisa aku kontribusikan? Perubahan pertanyaan ini sangat radikal, karena dari sinilah lahir karya, bisnis, komunitas, dan pengaruh. Rezeki bukan lagi sesuatu yang ditunggu, tapi sesuatu yang diciptakan. Secara filosofis, kepelitan adalah sebuah penolakan terhadap sifat dasar kehidupan. Alam semesta ini bergerak melalui pertukaran. Nafas kita adalah memberi dan menerima. Jantung kita memompa dan menarik darah. Pohon memberi oksigen dan menerima karbon dioksida. Sungai terus mengalir dan memperbarui dirinya. Ketika manusia memutus siklus ini, dia sedang keluar dari ritme alami kehidupan. Dan setiap sistem yang keluar dari ritmenya pasti akan mengalami gangguan. Memberi bukan berarti menghabiskan diri sendiri sampai habis. Memberi adalah tentang menjaga sirkulasi. Orang yang memberi dengan kesadaran tidak akan menjadi miskin. Ia justru menjadi lebih terhubung. Dia tahu kapan harus mengalirkan dan kapan harus menyimpan. Kepelitan itu bukan soal hemat, tapi soal ketakutan. Dan ketakutan, jika dijadikan pusat kehidupan, akan selalu menyempitkan masa depan. Fenomena rezeki makin seret ini seringkali muncul sebagai efek berlapis. Dimulai dari ketakutan di dalam batin, berlanjut ke sikap defensif, lalu ke hubungan yang kaku, keputusan yang sempit, dan akhirnya menciptakan realitas yang miskin peluang. Dari luar mungkin tampak seperti nasib, tapi dari dalam,
Ini adalah rangkaian sebab akibat yang sangat konsisten. Karena itu, solusi dari kepelitan bukanlah dengan menghambur-hamburkan uang. Solusinya adalah dengan memperluas kesadaran kita. Belajar memberi waktu, memberi perhatian, membagikan ilmu, mengirim doa, memberi dukungan, dan melatih empati. Memberi kesempatan, memberi kepercayaan, memberi nilai tambah pada orang lain. Ketika hal-hal ini kita lakukan, dunia batin kita mulai meluas, dan ketika dunia batin kita meluas, dunia luar hampir selalu akan mengikutinya. Banyak orang salah memahami hukum energi Sioliola ini adalah transaksi. Saya memberi supaya saya mendapat. Padahal, hukum ini lebih dalam dari itu. Ini adalah tentang penyelarasan. Memberi melatih jiwa kita untuk hidup dalam rasa cukup. Dan rasa cukup adalah fondasi psikologis bagi kreativitas, keberanian, dan kejernihan berpikir. Dari sinilah lahir tindakan-tindakan hebat yang membangun masa depan. Pada akhirnya pertanyaan kenapa kalau kita pelit, rezeki malah makin seret, bukanlah pertanyaan tentang uang. Ini adalah pertanyaan tentang hubungan kita dengan kehidupan itu sendiri. Apakah kita hadir di dunia ini sebagai makhluk yang percaya bahwa hidup ini menyediakan, atau sebagai makhluk yang merasa harus merebut sebelum kehabisan? Karena hidup yang dijalani dalam rasa cukup akan cenderung menghasilkan cukup, dan hidup yang dijalani dalam ketakutan akan cenderung menghasilkan alasan-alasan baru untuk takut. Bukan karena semesta sedang menghukum orang yang pelit, tapi karena kepelitan itu sendiri yang menutup pintu yang seharusnya terbuka dari dalam diri kita. Dan mungkin disinilah kita mulai memahami sebuah kebenaran sederhana. Rezeki bukan sekadar apa yang datang ke tangan kita, tetapi apa yang bersedia mengalir melalui hati kita.